Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Agustus 2026 ini ya. Nah seperti biasa sebelum Mari memulai bacaan, Mari kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, mari harapkan kamunya mampu untuk bijaksana ketika mendengar yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai ya Taurus. Ini dia. Nah, ada energi dari Eight of Wands. Kemudian di situ ada energi dari The Magician. Berikutnya ada energi dari Page of Wands. Berikutnya ada energi dari Queen of Swords reverse. Dan berikutnya di sini ada energi dari Five of Swords ya. Nah, kemudiannya ada energi dari Six of Swords. Kemudian ada Page of Pentacles. Berikutnya di situ ada energi dari Ace of Pentacles dan kemudiannya ada energi dari Two of Cups. Begini ya kalau mari lihat. Jadi nampaknya ini tuh kamu sementara waktu setidaknya ya dalam posisi kamu yang lebih menginginkan berrelationship dengan dia. Kamu yang lebih menginginkan melanjutkan hubungan dengan si dia, mempertahankan hubungan sama si dia. Gitu ya. Kamu yang rasanya satu-satunya orang yang memiliki rasa cinta ya dalam relationship ini. Gitu loh. Jadi kamu yang punya kesadaran bahwa kamu sedang berpasangan gitu ya. Kamu sedang memiliki relationship dengan dia gitu loh. Sementara kalau dianya sendiri masih belum berada dalam posisi kesadaran seperti kamu gitu loh. Ya. Kalau kamu udah cinta dia, dia belum. Kalau kamu masih tetap mencintai dia, dia bisa perasaan cintanya yang tadinya ada sudah berkurang ke kamu. Mari lihat, kalau kamu tidak bisa kalau kamu nggak bisa menambahkan hal yang positif tentang relationship ini, maka kamu adalah orang yang sudah berhasil ya mempertahankan gitu loh. Kalau kamu nggak, contohnya gini, kalau kamu nggak semakin cinta sama dia, maka kamu tetap cinta ke dia ya. Kalau kamu tidak bisa semakin baik ke dia, maka kamu di sini tuh tidak mengalami kemunduran sehingga kamu ngejahatin dia. Nah, gitu kalau gambarannya kamu. Kalau kamu kalau kamu belum yang benar-benar nih mau menikah dengan dia, tapi kamu masih berkenan untuk melanjutkan hubungan pacaran ini dengan dia. Gitu. Ya. Kamu tidak mau untuk tidak setia. Kamu tidak mau untuk jadi orang yang distatusi peselingkuh gitu. Ya, kamu masih tunduk. Komitmen itu tuh kayak gimana sih? Kamu masih tunduk kepada hal-hal itu gitu loh. Ya. Kalau kamu masih tetap punya kesadaran aku ini istri, aku ini tuh suaminya dia. Gitu. Ya, kamu masih bisa gitu loh. Sadar diri, siapa kamu, siapa dia. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi kalau ada perubahan dalam relationship ini, tentu saja maunya kamu itu tuh perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak ada niatannya kamu, ini perubahan udahlah mengakibatkan kemunduran bahkan kehancuran hubungan. Enggak ada gitu pemikirannya kamu ya. Setidaknya untuk sampai akhir bulan Agustus lah ya di sana. Itu loh. Kamu nggak bisa soalnya ngebantah, aku sayang orang ini. Aku cinta sama dia. Dia istimewa bagi aku. Gitu ya. Kayaknya dia ini tuh memang belahan jiwanya aku. Gitu. Kamu bukannya melekat ke dia, tidak. Kamu tidak melekat. Gitu ya. Tapi ya selayaknya orang yang mencintai gitu loh. Itu kan ingin bersama dengan orang yang dicintai. Ingin menyatu dengan orang yang dicintai. Kan gitu. Nah, jadi bukannya kamu kelihatan bodoh sendiri gitu ya, konyol sendiri, tidak. Tidak. Ini adalah bentuk dari ekspresi dan kemauan dari orang yang mencintai itu tadi. Gitu. Jadi kayak
tidak ada yang memalukan ya dari gambaran bagaimana kamu, siapa kamu ya di hubungan sama si dia ini gitu lah. Nah di sana kamu ingin ini hubungan tuh kalau nggak bisa lebih baik, tapi setidaknya tetap boleh dijalani dengan baik-baik saja. Gitu ya, remis-remisnya kamu tetap stabil gitu. Hubungan sama si dia. Ya, stabil berkelanjutan gitu loh. Mempertahankan hal-hal positif yang sudah terjadi ya. Nah, di sana. Kamu nggak bisa itu soalnya mau mengabaikan dia, mau tidak peduli tentang relationship ini, kamu nggak bisa. Gitu loh. Kamu harus mau nggak mau tuh kamu secara otomatis memberikan perhatian juga gitu loh ke relationshipnya kalian. Dan mari nampak kamunya itu tuh kok kayak tabah banget ya ngadepin pasangannya kamu ini ya Taurus ya. Kamu tabah gitu loh. Nah di sana. Pokoknya setaunya kamu, ya kami bersama gitu loh. Dan ya kamu akan melakukan tindakan-tindakan yang memungkinkan kalian ini tuh tetap bisa bersama. Gitu ya. Nah, kalau ternyata hubungan kalian ini belum masuk ke level pacaran ataupun ke pernikahan gitu ya, katakanlah kalian itu masih PDKT gitu. Mari lihat kamu bisa tabah gitu ya, menjalani tahapan demi tahapan PDKT ini sampai dia benar-benar mampu untuk menerima kamu, berkenan untuk menyambut kamu dan melabeli kamu sebagai kekasihnya, sebagai pasangannya dia gitu ya. Mari bilang kamu bisa cukup lama ini tuh, beberapa nih ya, tidak semua. Tapi sudah cukup lama ini tuh berkenan ya untuk menunggu seseorang ini. Sampai dia benar-benar ready gitu ya, diperlakukan sebagai kekasih atau memperlakukan kamu sebagai kekasih. Gitu. Belum pupus harapannya kamu hingga sampai sejauh ini. Gitu loh. Masih berkenan kamu untuk mendampingi dia ya. Membersamai dia gitu lah. Sampai dia melihat kamu itu tuh adalah orang yang istimewa bagi dianya gitu ya. Biar aja lah sekarang HTS, namanya HTS lah, ada gitu prinsipnya kamu kan, nggak apa-apa lah HTS. Ntar juga nanti bakalan bisa tuh dapat status yang jelas ya sebagai pacar ataupun ya selanjutnya lah gitu ya, suami istri gitu kan. Di sana. Jadi kayak kompromi habis-habisan ya, bisa kamu di sini. Kompromi habis-habisan. Itulah, toleransi habis-habisan kamu di sini gitu. Karena Maria juga mainnya kamu itu tuh mau fair gitu ya. Kamu ndak mau ini kalau hubungan ini tuh berjalan karena di bawah intimidasi kamu, karena di bawah manipulasi kamu, atau di bawah pemaksaan dari kamu. Maria kamu nggak mau main kotor gitu ya. Nggak mau kamu bisa aja tuh misalnya ngepelet dia gitu ya, menjebak dia supaya dia mau ndak mau itu tuh merit sama kamu. Pasti kamu punya ide dan kamu mampu untuk melakukannya. Namun kamu nggak mau lah ngapain kayak gitu. Itu prinsipnya kamu kan di sana. Kamu bisa menundukkan dia dengan cara-cara tertentu gitu yang sembarangan lah gitu modelnya ya. Tapi kamu memilih untuk tidak. Kamu mau mainnya itu tuh dewasa. Ya, agak-agak serius nih ya kata kalimatnya Marin ya. Kamu mau tuh bermartabat gitu loh. Hubungan ini penuh makna gitu ya. Tanpa ada unsur-unsur kecurangan, kejahatan di dalamnya gitu ya. Nggak fair permainannya. Mari bilang kamu nggak mau kamu gitu. Nah di sana benar-benar itu datang dari kesadarannya si dia ya untuk memperlakukan kamu selayaknya seperti bagaimana yang kamu inginkan gitu loh. Nah di sana ya kesabaran seperti ini patut untuk kamu pertahankan ya, karena kalau mau lihat gini, level tingkat kesadarannya kamu nampaknya itu tuh masih jauh di atas dari si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Tadi kata Mari,
Kalau kamu sanggup untuk mempertahankan perasaan cinta, dia sudah turun itu perasaan cintanya. Gitu loh. Kalau keinginan kamu untuk bersama dengan dia masih tetap ada, dianya itu tuh sudah mulai nih ogah-ogahan sama kamu. Nampaknya Mari dia bisa kayak melihat ya, oh ternyata kami tidak cocok gitu. Oh ternyata bukan seperti ini hubungan yang aku mau. Nah, kemudian untuk beberapa dia bisa membosankan hubungan sama kamu gitu. Pengen suasana baru gitu. Nggak asik lagi, nggak menyenangkan lagi, nggak seru lagi. Mari lihat kayak sparkling ya, sparkling hubungan ini gitu ya. Itu tuh nampaknya di mata dia sudah redup. Gitu loh. Bisa-bisa ya ini tidak menarik lagi bagi dia. Gitu. Ya, kayak ngerasa sama kamu itu tuh sudah cukup. Makanya datang tadi ya kata kalimat ya, bosen. Gitu loh. Udah nggak nyambung lagi. Itu ya. Rasa-rasanya sudah tidak dapat lagi dia rasakan pancingan-pancingan atau gimmick-gimmick ya yang membuat dia jadi penasaran sama kamu gitu loh. Jadi kayak seolah-olah kamu itu tuh sudah sebuah peta ya yang terbentang untuk bisa dia lihat dari muka atas bawah kanan kiri gitu ya, utara selatan timur barat gitu loh. Kayak kamu itu tuh oh hanya kayak gini aja toh. Nah, gitu dia cara ngelihat kamu. Ya, kalau kalian sudah sempat menjalani relationship ini sekian lama ya. Tapi kalau kalian itu tuh masih PDKT, memang dia ngerasa ini tuh ndak usah dijadikan ajang untuk PDKT. Cukuplah kalian ini tuh sebatas kenalan, paling jauh-jauhnya itu tuh teman. Ndak usah sahabatan ataupun naik ke level pacaran. Apalagi pernikahan. Gitu loh. Mentok-mentoknya di pertemanan saja. Gitu ya. Sesekali ya chatting, kalau nggak penting jangan. Sesekali ya hangout bareng. Gitu ya. Sering-sering jangan. Gitu loh. Kayak gimana tuh kalau pertemanan? Ya, biasa-biasa aja kita, gitu maksudnya dia. Belum dia mau membuka hatinya untuk coba ya menjajaki hubungan lebih dengan kamu. Karena sampai sejauh ini belum dia temukan adanya kesinambungan ya antara kamu dengan dia. Gitu loh. Bahkan dia bisa lihat kalian berdua itu tuh orang yang bertolak belakang. Dia senengnya kayak gini, ternyata kamu nggak kayak gitu. Ya. Nah, jadi secara visual pun bisa ya seseorang ini tuh sampai saat sekarang belum mengalami ketertarikan sama kamu. Karena kan dia kan ada level-levelnya tuh ya. Dari penglihatan turun ke hati, dari pendengaran turun ke hati. Kan gitu ya. Dia melihat kamu, dia belum melihat sesuatu yang indah gitu. Ketika dia mendengar kamu, bukan sebuah bunyi-bunyian ya yang bisa membuat hatinya dia itu tuh nyes gitu. Belum. Jadi di matanya dia, oh kamu biasa-biasa aja dan justru maaf, beribu-ribu maaf ya. Di matanya dia, nggak ada yang menariknya dari kamu. Gitu. Di sana. Ya. Makanya, kamu akan lihat ya, seseorang ini tuh, dia bisa agaknya menunjukkan ketidaksenangannya dia nanti, rentang 21 hingga akhir bulan Agustus ini ke kamu ya. Misalnya, kalau kamu tuh berada dalam satu ruangan sama dia ya, boleh-boleh itu dia nggak akan mau ngeliatin kamu, sengaja tuh dia buang mata ya, nggak mau nengokin kamu gitu. Kalau kamu chatting dia, Marliat bisa itu, nanti dia nggak mau ngebalas chattingnya kamu. Kalaupun dia balas, bisa-bisa di situ tuh ketikan ya
kata yang diketikkan ke kamu itu tuh agak ketus. Ngapain kamu chatting gitu. Kok kayaknya dia nggak seneng ya kalau diajak untuk berinteraksi sama kamu. Nggak seneng dia gitu loh. Kamu boleh tuh ya akan dia tolak habis-habisan. Padahal beberapa di antara kalian tentu saja sudah berstatus suami istri saat sekarang ini. Minimal sudah berstatus pacaran saat ini. Tapi kamu bisa mendapatkan perlakuan seolah-olah kamu tuh bukan istrinya dia, bukan suaminya dia, tidak pacarnya dia gitu. Dia bisa marah-marahin kamu gitu ya, culas sama kamu gitu. Gestur tubuhnya itu tuh kayak orang yang mau ngedorong kamu, sana kamu jauh dari aku, gitu loh. Bisa dia di situ ya. Jadi kayak undangannya kamu ke dia untuk bermesraan, berintim ria, memberikan kehangatan, gitu ya, cinta kasih sayang, gitu loh. Perlakuan-perlakuan baik, ya ajakannya kamu itu tuh bisa dia tolak mentah-mentah di sana. Gitu loh. Seolah-olah bahkan bisa gini, niatannya kamu untuk bersikap baik sama dia, bisa itu tuh dia lihat buruk, justru buruk gitu. Misalnya kamu itu tuh perhatian ya, kamu masakin dia makanan ya, kamu ngerapiin, membantu dia ngerapiin dirinya dia, kamu udah bersihin rumah, oh udah baik lah. Bisa itu tuh dia, apa sih ini orang repot banget gitu ya, kepo banget, sibuk banget gitu. Malah dia bisa marah tuh sama kamu. Marah dia. Kamu ngasih dia yang manis, dia anggap, oh kamu mau bikin aku diabetes ini ya. Gitu ya. Jadi apa yang kamu anggap baik, boleh-boleh di matanya menjengkelkan gitu loh. Tidak baik. Gitu. Ya. Makanya kalau kamu tuh tabah ya, sabar selama ini menghadapi dia, enggak boleh mundur tuh. Sikap tabah itu. Tindakan sabar itu tuh enggak bisa berkurang sedikit pun. Kalau enggak ya hubungan ini tuh boleh ya, jadinya tuh enggak karu-karuan. Di sana. Gitu loh. Karena ingat, untuk di saat ini hanya kamu satu-satunya yang menginginkan relationship bisa tetap berjalan, bertumbuh berkembang. Sementara si dianya tidak punya niatan demikian. Gitu loh. Ya. Nanti kalau kamu tuh keliru-keliru untuk menilai sikapnya dia, kamu bisa reaktif gitu ya. Dan akhirnya semakin tidak nyaman dirinya dia menghadapi kamu. Di sana. Praktek-praktek cinta itu tuh tidak bisa ya tidak dilakukan untuk setidaknya sementara waktu ini. Gitu loh. Tapi kalau kalian masih PDKT nih ya, kalau kalian masih PDKT, nampaknya Mari bisa lah. Kalau kamu orangnya tidak sabaran gitu ya, kamu cari aja lah orang lain. Gitu. Karena kalau dengan dia, alot ini nampaknya. Alot ini nampaknya supaya dia boleh mau mempertimbangkan kamu sebagai pacarnya dia, gitu loh. Ya. Itu. Kalau kamu nggak punya modal untuk rendah hati dalam berjuang gitu ya, gagah berani dalam berjuang, mendingan kamu mundur gitu loh, daripada kamu hanya buang-buang waktu ya, buang-buang energi dengan si dianya ini. Gitu. Memang agak lain ceritanya kalau terlanjur kalian berdua itu tuh udah berumah tangga, gitu ya. Kalau dalam rumah tangga, bisalah ini tuh menjadi cobaan ya dalam rumah tangga ini gitu, dalam ikatan pernikahan ini. Gitu. Nanti dia banyak itu tuh tindakan yang
bisa bertolak belakang ya dari bagaimana yang kamu harapkan ya. Heeh. Ingat aja lah bahwa memang kamu cinta dia, kamu sayang sama dia gitu ya. Ya udahlah, lihat aja dulu perkembangannya ke depan kalau ini rumah tangga gitu. Kalau sebelum berumah tangga monggolah terserah, mau pergi tinggalin dia silahkan, mau bertahan juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya inilah gambaran tentang bagaimana energinya dia saat ini kepada kamu. Oke, baik. Nah, jadang bacaan kita hadir energi dari Sagittarius, berikut energi dari Aquarius di sini ya. Berikut Cancer, ada Virgo, Taurus, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini, Sagittarius, Leo, Aries. Menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.